Saya mengajak Anda ke Jerman karena di sana sudah ada Woni Utami. Selamat pagi waktu Jakarta, Woni Utami. Dari kalian yang legenda, kapal api jelas lebih enak. Saya segera akan menyapa rekan Woni Utami di Jerman. Woni ini adalah seorang mahasiswa asal Indonesia yang ada di Jerman dan bukan hanya Woni, tapi rupanya banyak sekali teman-temannya. Selamat pagi Woni. Selamat pagi. Halo. Woni, di sana ada siapa saja? Katanya nggak sendiri ya? Iya, kita ada berlima di sini. Ini teman-teman dari PPI Berlin semua, jadi kebetulan kita semua kuliahnya di wilayah Berlin. Gitu. Oh, oke. Baik, Woni, ini kami sengaja menghubungi Anda karena kabarnya kawan-kawan mahasiswa atau pelajar Indonesia yang ada di Jerman menolak kedatangan Komisi 1 DPR. Sebenarnya apa alasannya? Jadi gini ya Mbak, pertama penolakan kami ini sebenarnya awalnya karena kami sangat kecewa atas kunjungan kerja DPR yang sangat tidak transparan gitu. Kalau kita lihat langsung ya di website DPR, tidak ada laporan hasil kerja atau laporan rencana akan kunjungan kerja ke luar negeri, salah satunya ke Jerman saat ini gitu. Kemudian yang kedua, kekecewaan kami adalah setiap kunjungan kerja selalu disertai dengan membawa keluarga. Bukankah dengan membawa keluarga artinya mengurangi efektivitas dari kerja itu sendiri gitu ya, dari tugas itu sendiri. Kalau membawa keluarga ya saat wisata aja gitu, nggak saat kerja gitu. Terus selain itu juga menurut kami di zaman yang udah maju kayak gini harusnya ada dong telekonferensi gitu, nggak perlu gitu ya terbang jauh-jauh ngeluarin banyak uang cuma untuk sekedar apalagi rapat dengar dengan KBRI gitu. Tapi Itu sih Woni, beberapa alasan kami. Tapi mungkin Woni, kita ini berbaik sangka ya. Ketika mungkin mereka datang ke sana, mereka penting untuk membahas sesuatu yang ada hubungannya dengan negara. Ya. Apakah itu masih jadi alasan penolakan? Kalau memang sudah seperti itu motivasinya? Gini Mbak, sebenarnya kami dari PPI Berlin ya, apapun keputusan pemerintah, apapun keputusan DPR, asalkan niatnya baik, ada transparansi dan memang untuk kebaikan rakyat, kami akan setuju, kami akan mendukung gitu. Tapi cara itu kan banyak gitu ya, kita nggak boleh hanya dengan satu cara terus mengabur-aburkan uang, misalkan dengan menginap di hotel, salah satu hotel paling mewah gitu yang ada di Berlin. Mereka kan wakil rakyat gitu, di mana hati nurani mereka ketika mereka nginep di sana? Mana Woni? Oh, kita bukan tahu kabarnya aja Mbak, kita udah menyelidiki langsung gitu. Apa? Kita udah menyelidiki langsung, kita udah datang langsung gitu bahkan. Jadi bukan dengar kabar aja gitu. Oke. Baik Woni, apakah ini pertama kalinya Woni dan juga kawan-kawan tahu mendengar atau nanti akan langsung berhadapan dengan anggota DPR yang datang ke Jerman? Atau sebelumnya memang sudah ada pengalaman melakukan penolakan seperti ini Woni? Belum. Selama saya di Berlin ya selama 5 tahun ini pertama kalinya kami melakukan penolakan ya, maksudnya penolakan sampai walk out seperti kemarin ini pertama kalinya gitu. Dan memang pada saat kunjungan kali ini kami memang benar-benar mempersiapkan tim gitu, tim dari mahasiswa yang ada di Berlin, tim lapangan untuk memang standby di beberapa tempat pusat perbelanjaan selama 2 hari berturut-turut untuk kalau kami beruntung gitu kan bisa memperoleh gambar atau video atau apalah gitu mengenai anggota DPR ini beserta keluarganya. Saya titip mata deh Woni di sana bagaimana saya minta pengawasan anggota Komisi 1 DPR yang ada di sana. Tapi kita nanti akan lanjutkan dialog ini ya Woni ya. Usai jeda pariwara berikut tetap bersama kami pemirsa. Rudal balistik Pakistan Shaheen 1A berhasil meluncur di hadapan sejumlah petinggi militer negara tersebut. Shaheen 1A termasuk rudal jarak menengah yang mampu membawa hulu ledak nuklir dan mencapai target yang terletak di India. Meski demikian, pejabat militer yang berwenang enggan menyebutkan jarak tempuh rudal tersebut secara rinci. Setelah diluncurkan, Shaheen 1A mengenai targetnya di Samudra Hindia.
Baik, saya ingin melanjutkan dialog bersama Woni. Selamat pagi Woni, masih bergabung bersama kami? Masih. Ya. Nah, Woni, lalu nanti caranya atau bentuknya penolakan mahasiswa ataupun pelajar Indonesia yang ada di Jerman ini seperti apa? Untuk kedatangan para anggota Komisi 1 DPR ini? Sebenarnya ini sudah kami lakukan, Mbak. Jadi bukan nanti lagi gitu. Ini sudah kami lakukan hari Selasa ya. Selasa kemarin, Selasa kemarin, jadi KBRI gitu ya, perwakilan Indonesia yang ada di Jerman mengadakan ramah tamah dengan Komisi 1 dan kami dari perhimpunan mahasiswa diundang, kami datang. Kemudian di situ terjadi dialog gitu ya mengenai semangat Hari Kartini saat itu. Kemudian pada saat sesi tanya jawab dari kami akhirnya mengajukan pertanyaan. Nah, ketika pertanyaan itu diajukan, kami menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menyentil gitu ya, mungkin menyentil anggota DPR yang hadir saat itu. Kemudian kami juga membacakan surat pernyataan gitu yang disepakati oleh PPI Jerman, Berlin, dan Nahdlatul Ulama cabang Jerman. Kemudian kami walk out gitu, jadi kami mohon diri dengan cara sopan, tentunya tidak anarkis ya, kami mohon diri untuk pamit gitu. Dan itu videonya ada di YouTube sih, kalau mau lihat silahkan aja. Apa judul videonya di YouTube itu? Videonya PPI Berlin, mungkin kalau nggak salah ketika gini deh, PPI Berlin, DPR Komisi 1 kalau nggak salah gitu deh. Aksi DPR Komisi 1, saya juga agak-agak lupa. Itu kejadian pada tanggal berapa, Woni? Pada saat itu yang penolakan yang dalam kejadiannya hari Selasa tanggal berapa ya? Di uploadnya baru hari ini videonya. Cuman itu kejadian hari Selasa kemarin, Mbak, saya agak lupa dari tanggal berapa. 24. Tanggal 24. Lalu pada saat itu apa reaksi mereka? Pada saat itu reaksinya apa, Woni? Pada saat itu mereka di video, mungkin nanti kalau teman-teman melihat ada ya, mereka kelihatan ekspresinya seperti apa. Ada yang senyum, ada yang memfoto kita gitu ya. Cuman ya bingung juga mau seperti apa ya. Alhamdulillahnya kita nggak diinterupsi gitu, jadi kita bisa lancar terus gitu ya menyampaikan aspirasi kita gitu. Ekspresinya gitu aja sih, Mbak, karena kita kan tidak mau berdialog saat itu ya. Jadi bukan tidak mau ya, kita menolak untuk berdialog. Jadi selesai berbicara kita langsung keluar. Mohon diri. Kenapa harus menolak berdialog? Gini, Mbak, karena berdasarkan dari pengalaman gitu ya yang biasanya kami sudah sering lakukan, di sini kan sering dapat kunjungan gitu ya dari pemerintah atau DPR gitu atau pejabat siapapun itu, dialognya ini terkesan hanya bersifat formalitas aja gitu. Jadi ujung-ujungnya juga nggak ada perbaikan gitu loh. Jadi kami kasih sedikit shock terapi lah supaya semoga kedepannya jadi renungan gitu loh buat DPR. Woni, gitu. Kabarnya ada beberapa anggota DPR yang ketika mereka datang ke sana sengaja membawa anggota keluarganya, benar nggak sih, Won? Benar. Dan apa yang mereka lakukan ya di sana? Wah, saya ini, Mbak, ya, bukan detektif 24 jam gitu ya, cuman dari hasil pengamatan kami, teman-teman mahasiswa yang turun langsung di lapangan melihat beberapa dari mereka belanja gitu ya, dan belanjanya juga bukan di tempat biasa gitu ya, di pusat perbelanjaan salah satu yang paling mewah yang ada di Berlin gitu loh. Terus selain itu juga ya mereka menginapnya semua di hotel Intercontinental gitu ya, hotel bintang 5 yang ada di Berlin gitu. Dan mereka juga kemana-mana hampir semuanya menggunakan kendaraan dinas perwakilan RI yang ada di Jerman gitu. Jadi ya itulah, Mbak. Sangat miris ya. Kemudian ada kejadian yang lucu nih kalau saya boleh cerita. Iya, silakan. Ada kejadian lucu. Jadi ketika kami sedang kumpul mahasiswa Indonesia, beberapa dari kami gitu ya, sedang kumpul di depan pusat perbelanjaan itu, kami melihat ada salah satu orang Indonesia lah ya, salah satu delegasi dari Indonesia. Ya. Kemudian saya tapi tidak begitu tahu waktu itu siapa. Kami hanya berpikir wah ini sepertinya orang Indonesia gitu ya, sepertinya salah satu delegasi seperti itu. Kemudian ketika delegasi itu melihat kami sebagai mahasiswa, kami juga berbicara dalam bahasa Indonesia. Yang lucunya delegasi tersebut langsung menutup wajahnya gitu.
dengan shawl gitu ya, wajahnya gitu. Loh. Jadi langsung nutup wajahnya dengan shawl gitu. Jadi kan kebetulan kami bawa kamera gitu mungkin ya. Itu lucu aja, cuma sayangnya saat itu kami nggak terpikir untuk mendokumentasikan kejadian itu gitu. Jadi hanya sekedar cerita ya. Agak aneh nih Woni ya, karena setahu saya kalau mereka itu wakil rakyat dan anak-anak pelajar atau mahasiswa di Indonesia itu kan juga termasuk rakyat Indonesia. Tapi ketika mereka bertemu dengan rakyatnya, orang yang diwakili malah takut ya bertemu ya, sampai mereka harus menutup wajahnya ya. Iya, kenapa kita nggak disapa gitu kan, Mbak? Kan mahasiswa ya, gitu dong harusnya. Oke, itu adalah bincang-bincang kami pemirsa dengan Woni Utami, salah seorang mahasiswa Indonesia di Jerman. Woni menceritakan ada beberapa catatan yang terjadi ketika anggota DPR kita melakukan lawatan ke luar negeri. Ada yang sempat melihat anggota keluarga mereka berbelanja di tempat-tempat mewah atau di pusat perbelanjaan mewah. Kemudian ada yang salah seorang anggota DPR di sana bertemu dengan mahasiswa negeri. Kita mungkin sudah sangat biasa mendengar, tapi ketika orang-orang ini tebal telinga dan tidak mengkoreksi diri, seharusnya mereka bisa bertanya apa sebenarnya yang salah dengan anggota dewan kita. Mengapa rasa kepercayaan rakyat kita dengan anggota dewan begitu tipisnya? Ada banyak sekali skandal yang terjadi di anggota DPR kita sehingga mengakibatkan banyak sekali lunturnya rasa kepercayaan kita. Baik, terima kasih Woni atas waktunya bergabung bersama kami. Iya, boleh pesan satu hal, Mbak? Oke, silakan. Iya, kami berpesan maksudnya buat siapa tahu anggota DPR yang saat ini sedang ada yang menonton kami gitu ya, dari Komisi 1 khususnya yang kemarin datang ke Jerman, kami mengharapkan adanya follow up gitu. Maksudnya kami menolak dialog bukan berarti kami menolak anggota DPR sepenuhnya gitu, tapi kami sampai sekarang masih berharap mereka masih mau menunjukkan follow up niat baik dari mereka untuk kita. Apa hasil kunjungannya begitu ya? Boleh di media massa, kemudian di website DPR sendiri gitu. Intinya rakyat harus tahu lah, harus transparansi. Tuh, gitu. Semangat Woni. Terima kasih Woni yang telah bergabung bersama kami ya di Apa Kabar Indonesia. Salam untuk kawan-kawan kita pelajar dan juga mahasiswa di Jerman. Salam balik, Mbak. Iya, nanti sampaikan. Baik, kami akan kembali usai tayangan berikut pemirsa, tetap bersama kami.